Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan kita masuk ke DCWT 1 dan 2 karena pada hari ini gua harus pergi keluar kota, tapi ya lagi-lagi karena gue pengen konsisten, maka gue bikin dulu satu konten tapi nggak bisa dibagi dua ya. Jadi pada hari ini kita gabungin DCWT 1 sama 2 ya. Oke, kita bisa di sini overall market lanjut rally ya, 3,51% totalnya dan market cap di 2,4 triliun US dollars. Bitcoin dominance kembali lagi mendominasi ya. Nah, yang sekarang mungkin menjadi sangat penting adalah daily close kemarin ya. Daily close kemarin ini nyaris membuat higher high. Belum, tapi nyaris membuat higher high ya. Rally-nya bisa dibilang gak gede-gede amat sih, 3,23%. Tetapi ya strukturnya menunjukkan ada suatu momentum yang bullish terjadi di Bitcoin ya. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah dalam beberapa hari ke depan Bitcoin bisa daily close di atas dari 68.158 ya. Kalau bisa di atas dari situ, artinya Bitcoin lanjut membuat higher high. Dan aset yang membuat higher high dan higher low adalah aset yang apa? Bullish, begitu ya. Nah, selain itu juga kalau ngomongnya secara TA di weekly, kita bisa lihat wow ya. Ini benar-benar menjadi satu week yang cukup panjang ya. Week yang cukup panjang, apakah ini menunjukkan bahwa Bitcoin berhasil mantul di BSB? Belum ya, kita masih harus tunggu dulu sampai weekly close di satu hari lebih 22 jam ya. Karena dalam satu hari lebih 22 jam bisa banyak hal yang terjadi. Itu satu ya. Dan selain dari itu ya kita tinggal lihat dulu kalau sampai ada momentum naik ke atas, berarti ya sudah itu terbentuk satu momentum yang kita sebut sebagai mantul di BSB. Kalau sekarang masih retest di BSB ya. Nah, ini mungkin akan gue kategorikan berhasil mantul apabila Bitcoin bisa weekly close di atas dari 70.000 ya. Ya, to be fair sih sebenarnya enggak sih, lebih tepatnya gini, di atas dari 69.500 lah ya. Tapi biar lebih aman 70.000 lah. Kalau dia bisa weekly close di atas dari 70.000, menurut gue itu udah masuk ke dalam kategori mantul di BSB. Dan kalau mantul di BSB berarti apa? Skenario utama gue berubah dari bearish menjadi bullish ya. Itu ya. Tapi kalau nggak terjadi ya, tidak terjadi pantulan dan weekly close di atas dari suatu lower high ini ya berarti belum ya. Nah, tapi ini dia alasannya kenapa gue jadiin 50% untuk DCA-nya. Ada beberapa yang nanya, Bang, lu skenario utama masih bearish, tetapi kenapa lu naikin DCA lu jadi 50%? Nah, jawabannya karena ini, simple aja, karena weekly close minggu kemarin di atas dari BSB. Itu emang SOP gue. Kalau dia udah mulai di atas, ya, tadinya kan tadinya bearish momentum banget nih, jelas ya, membuat low, lower high, lower low. Sekarang masih lower high technically, belum terbentuk higher high, tetapi BSB ini yang bikin jadi ada perubahan. Gitu. Kalau ini nggak ada BSB, ya mungkin gue masih ngerasa ini cenderung bearish. Tetapi karena ada BSB dan sekarang potensi mantulnya semakin besar, gue udah bilang dari kemarin di sini kan, weekly close di atas gue akan mulai 50%. Begitu. Tapi gue akan pivot ya dari scenario bearish menjadi bullish kalau sampai dia bisa weekly close di atas dari sini. Simpelnya membuat suatu higher high di weekly ya, ini bukan daily, ini weekly ya. Dan at the end of the day ya, yang menang siapa? Yang menang adalah orang-orang yang DCA begitu ya. Udah terlalu banyak gue ngedengar orang-orang, waduh all in di sini Bang, gue panik Bang, turunnya lumayan soalnya ya. Turunnya lumayan, akhirnya gue cut loss Bang. Itu banyak banget yang kayak gitu. Aduh, gue soalnya udah gak kuat Bang. Kadang-kadang yang lebih parahnya apa? Karena dia bukan pegang BTC. Gue gak kuat karena megang altcoins yang minus 40, 50, 60, 70%. Nah itu yang bikin mati. Begitu, makanya gue udah bilang lagi kan dari awal. 70-30. Gue udah ngomong sampai doer di 2023-2022. Jangan kebanyakan alts. Banyaknya BTC Ethereum karena statistically speaking bla bla bla, tapi tetap aja masih banyak yang bandel. Nah, semoga yang bandel sekarang sadar, iya ya, di awal cycle masa-masa QT itu lebih baik besarnya BTC Ethereum. Bahkan kalau mau ngomong to be perfectly blunt, lebih besar di BTC. Ethereum pun kita bisa lihat masih ke underperform walaupun nggak terlalu parah dibandingkan yang lain ya. Tapi in general
kalau mau safe di awal dari cycle di masa-masa QT, ya BTC is the way, begitu ya. Nah, selanjutnya kita geser ke news. Ini news sangat penting dan menurut gue juga berpengaruh terhadap momentum bullish kemarin ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ternyata, ya bukan ternyata, sebenarnya gue udah sempat ngomong sih kemarin-kemarin ya. Bitcoin conference itu kan sudah dimulai dari kemarin. Nah, ada beberapa statement yang menarik. Ini tanggal 26 Juli nih ya. RFK atau Robert F. Kennedy ini adalah anak dari Bobby Kennedy ya. Buat lo yang nggak tahu, Bobby Kennedy adalah adik dari John F. Kennedy. Itu serem. JFK ditembak waktu jadi presiden. Bobby Kennedy ditembak mati juga saat dia nyapres. Kalau nggak salah udah menang atau belum gue lupa. Pokoknya lagi campaign, bam, ditembak. Ya. Semoga dia nggak diapa-apain. Tapi ini satu statement yang menarik ya. RFK Junior ya, atau Bobby Junior lah gue sebutnya ya. Dia menyatakan, I put most of my wealth into Bitcoin. I'm fully committed. Capres. Ini bukan some third rate politician. Enggak, ini capres. Calon presiden. Ya, mereka sedang berusaha untuk menjadi presiden. Dia bilang, dia menaruh most of his wealth. Mayoritas dari kekayaan dia itu di Bitcoin. Wow. Jadi lu bisa lihat, ya lu suka nggak suka kripto ya. Di cycle ini, di pemilu ini, semua capres berlomba-lomba untuk terlihat bullish on crypto. Nah, jadi ya kita lihat apakah ini akan menjadi cycle yang mungkin masuk ke dalam super cycle? I don't know. Gua nggak mau jadi dukun dan bilang wah Bitcoin akan mencapai 1 juta. Kampret, nggak ada kayak begitu ya. Kita tugasnya adalah bereaksi terhadap market, bukan bikin harapan-harapan ke market begitu. Ingat, cara paling gampang untuk kita treat market itu seperti mantan kita yang paling sadis ya. Jadi jangan berharap mantan lu mau ngelakuin apa yang lu mau ya. Lu bereaksi aja sama apa tindakan dia begitu ya. Oke, dan selanjutnya ini mungkin news yang lebih besar lagi menurut gua ya. Di mana ada leak. Ya, leak ini otomatis masih masuknya ke rumor ya. Nah, rumornya katanya ya satu Republican senator ini terkenal ya, Cynthia Lummis, ini salah satu senator yang paling pertama menunjukkan dia pro Bitcoin di masa-masa Biden yang kita tahu ya sangat anti kripto ya. Dia menyatakan bahwa senator Cynthia Lummis ini sedang drafting legislation yang bisa merequire US Federal Reserve atau the Feds. Ini berarti Jerome nih, si Bang Jerome ya, untuk hold Bitcoin as strategic reserve asset ya, alongside gold dan foreign fiat currency. Artinya apa? Dijadiin reserve ya. Reserve ya di sini sebutnya aset ya, tapi ya technically speaking jadi kayak currency juga gitu. Kebayang kalau sampai ini benar-benar diajukan dan di-approve, berarti the Feds akan ya secara hukum ya require untuk hold Bitcoin. Wow. Ini implication fundamentalnya akan sangat berubah gitu ya. Di mana Bitcoin ini adalah aset yang dulu dibacotin sebagai suatu scam, Ponzi dan seterusnya. Kalau sampai sekarang by law harus di hold oleh the Feds sebagai strategic reserve asset. Sekali lagi, gue akan tekankan ini akan mengubah fundamental dari Bitcoin ya, nggak semua kripto, tapi Bitcoin. Nah, yang lain ketarik juga nggak? Ya menurut gue ketarik. Karena apa? Hype, begitu ya. Jadi fundamental ini kadang-kadang bisa membuat, bukan kadang-kadang ya, tapi fundamental ini seringkali membuat hype. Gitu. Nah, saat hype ini waktunya kita untuk ride the wave, begitu. Jadi kayak kita surfer, nah kita ride the wave, gitu. Profit di dalamnya. Nah, tapi jangan sampai ke bawah dengan tagline aneh gitu seperti wah ini pokoknya kita akan semua beli Lambo. Lo kebayang gak sih kalau semua orang invest crypto dan beli Lambo gitu? Nggak mungkin. Ada banyak orang yang akan mati di atas gitu. Nah makanya sekali lagi ya kita harus punya mindset yang tepat ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat ya secara TA kita udah bahas tadi ya intinya BSB. Nah pertanyaan besarnya adalah mantul nggak nih? Kalau dia benar-benar mantul di BSB ya. Ini akan sangat-sangat menarik begitu. Dan ya gue udah bilang dari weekly close di sini nih ya, weekly close mulai retest ke BSB. Gue bilang minggu-minggu depan ini akan menjadi minggu-minggu yang sangat menarik untuk kripto karena ini adalah masa-masa pivot ya, masa-masa pivot atau kelanjutan begitu. Ini lanjut bearish atau reversal menjadi bullish. Sekali lagi gue udah bilang ya berkali-kali
banyak yang ngomong, wah kalau Bang Toshi itu andalannya BSB. Bener, karena BSB itu simple. It's so simple. Banyak orang yang ngerasa nggak guna. Padahal berkali-kali BSB ini yang menentukan kita waktunya reversal atau enggak. As simple as that. Begitu ya. Tapi penggunanya harus benar. Kita harus menggunakan, ya sama kayak gini lah. Lu kalau mobil dipakainya kayak gerobak, ya lu akan marah-marah. Ini gerobak nggak guna, beratnya setengah mati. Tapi kalau lu tahu cara pakainya, lu nyalain mesinnya, wow, akan sangat useful. Begitu ya. Oke, takutnya kepanjangan, langsung aja kita ini ya disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Sorry, nyaris lupa nih ya, indeks dolar kita intip sedikit ya. Untuk indeks dolar sendiri kita bisa lihat masih flat ya, masih flat. Jadi ya ini lu bisa lihat sendiri lebih ke momentum BTC karena ya lagi Bitcoin Conference. Jadi sekali lagi seperti yang gue bilang ya, kalau lu mau lihat satu event itu cenderung buying the rumor and selling the news atau enggak, lu lihat dulu udah rally duluan atau enggak. Nah, kita bisa lihat di sini waktu mau ke Bitcoin Conference malah turun. Nah, ujung-ujungnya apa? Waktu eventnya jalan rally. Begitu. Jadi itu salah satu ciri-ciri. Nah, tentunya nggak bisa setiap kali kayak gitu juga sih, tapi itu salah satu ciri-ciri yang sering kali terjadi ya. Oke, sekarang balik dulu kita ke sebelum buy limit kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini Bybit baru saja meluncurkan launch pool baru yang bernama ZKL ya. Nah, ZKL ini adalah ZK Link. Nah, ZK Link ini adalah Zero Knowledge Rollup. Jadi dia simpelnya adalah layer 2 dan kemungkinan besar adalah untuk Ethereum ya. Nah, buat lo yang pengen coba ya, mendingan mulai dari sekarang karena sudah mulai nih stakingnya dan langsung bisa earning. Nah, yang gue suka dari di Bybit ini ada 3 cara ya. Buat lo yang punya ZK pool bisa pakai langsung ZK token ya. ZK tokennya langsung bisa dipakai. Nah, buat lo yang punya USDT misalkan, nah lo juga bisa. Bahkan buat lo yang punya MNT juga bisa. Jadi ini yang keren dari launch pool Bybit. Lo bisa pilih pakai aset yang biasa dipakai di Bybit dan si aset itu sendiri maupun USDT. Jadi very flexible ya. Buat lo yang tertarik untuk ikutan, silakan bisa langsung aja masuk ke launch poolnya. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin dia berhasil mereclaim semua buy limit ya. Jadi kembali aktif lagi di 67.610, di 66.253 dan di 65.000 lebih 89 USD. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya, di Bitcoin. Nah, untuk posisi futuresnya retest pertama belum nyaris tapi belum terjadi ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 67.610, kita bisa buka posisi long dengan target TP terdekat di angka 68.150-an lah. Ya 100, ya kalau mau lebih aman 150-an lah ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kemarin terjadi rally sebesar 3%-an dan dia berhasil reclaim MA200 ya. Nah, maka dari itu untuk posisi spotnya berarti bisa di MA200, di 3.156 dan di 3.014 USD. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya retest pertama sudah terjadi di 3.279 sebagai resisten ya. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 3.279 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA200 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum secara posisi futures maupun spotnya. Sekali lagi gue ingatkan ya, ini adalah masa-masa yang sangat penting ya. Ini masa-masa antara Bitcoin melanjutkan tren dia ya, tren yang kita harus lihat dari 2022 sebenarnya ya. Yang sebelumnya ini ekstrim kuat ya. Wah, nah sekarang mulai terjadi konsolidasi dan jujurnya kalau kita lihat dalam tahun inilah kasarnya atau lebih tepatnya sejak Maret lah tahun ini sampai sekarang itu dia menunjukkan potensi untuk lebih bearish gitu. Nah, tetapi kita nggak bisa pungkiri market ini adalah suatu hal yang sangat-sangat dinamis begitu. Nah, sekarang mulai banyak news-news yang cenderung lebih pro kripto, banyak capres-capres yang berlomba-lomba untuk menunjukkan dirinya siap untuk mengadopsi kripto, bahkan ya ini ya. Lu kebayang gak sih ya? Ini bank sentral terkuat di dunia
gitu. Ada kemungkinan mereka akan dalam tanda kutip dipaksa untuk memiliki Bitcoin gitu. That's really big menurut gua ya. Dan juga ya kita harus lihat juga pada faktanya data-data ekonomi US itu mulai membaik. Ya, mulai membaik, mulai menghijau, begitu initial jobless claim mulai mulai di atas dari perkiraan, ya lalu GDP juga mulai meningkat, CPI pelan-pelan turun, ya, jadi ya, faktanya kita mulai lebih bullish dan ini juga ditunjukkan secara TA begitu, ya. Tapi please jangan sampai karena orang ada yang ngomong, wah ini udah mulai bullish, kita terpikir untuk all in. Jangan. At the end of the day yang menang siapa? Menurut gua adalah orang yang DCA. Karena orang-orang yang all in di sini harus diakui cukup banyak yang cut loss waktu turun seperti ini. Ya, kenapa? Kadang-kadang bukan karena duitnya nggak dingin, tapi karena panik gitu. Waduh, ini kalau ini lanjut lebih turun lagi, gue udah nggak ada duit nih. Waduh, kayaknya harus cut loss nih. Nah, itu yang sering kali terjadi. Gitu. Makanya kalau kita DCA ya nggak jadi masalah. Dan satu hal yang harus kita ingat adalah waktunya TP ya TP gitu. Kayak gue pribadi udah ngomong berapa kali ya. Gue udah disclaim gue TP beberapa kali. Di BTC gue udah TP 3 kali. Untuk di PP gue udah sempat ngomong ada TP juga 3 kali ya. Lalu di Ethereum juga udah. Ya, jadi udah keluar SOP, jangan ditunda-tunda. Begitu. Aduh sayang bang, takutnya gini. Ya kalau naik, kalau turun gimana? Nah itu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.